Astaga Tuhan. Saya pikir kalau saya taruh balsam di kursinya, ketika dia duduk, reaksinya seperti kartun. Yuhuhuy! Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Murah Kali bersama saya Arman Maulana. Sekarang bintang tamunya adalah teman saya. Gue nggak jelas sih, coba ntar kita tanya aja apakah dia orang Bandung atau dia cuma kuliah di Bandung aja, atau dia terdampar di Bandung, atau mungkin ditinggalkan di Bandung sama orang tuanya karena malas melihat dia di rumah. Kita panggilkan teman saya, Panji, bukan salah, Panji Pragiwaksono. Legend. Luar biasa ini. Tapi sebentar, luar biasa, lu turun badan berapa? Berapa berat badan lu? Sebenarnya total 15 kilo. Alhamdulillah. Tapi memang keinginan lu? Betul, keinginan saya. Keinginan lu ya? Niatnya mah supaya kelihatan awet muda. Oh, tapi malah kelihatan kerutnya. Malah kelihatan tua saya. Anda ini selalu jadi misteri bagi saya. Ya, lumayan lah. Jadi saya memang langganan sama Dokter Tompi untuk suntik setiap 1 bulan. Bohong, Dokter Tompi itu hoax. Hey, Tompi, Anda penuh tipu daya. Bohong Anda itu. Ji, nah acaranya Ji. Murang kali. Apa artinya Ji? Kamu sebagai yang bisa bahasa Sunda? Mu. Kamu. Rang. Orang. Ka. Kal. Hah? Kal. Oh, kal. Kalau ih. Gitu. Kamu kayak Gilang Dirga deh. Nggak tahu. Gue pikir lu udah pernah kasih tahu sama gue di WhatsApp, pas gue cek ternyata lu belum bilang. Oh, lu asli nggak tahu? Gue kira. Bentar, pertanyaan gue tadi lu tuh di Bandung tuh kuliah doang atau emang orang Bandung atau gue? Sek bebas. Kuliah ya kayaknya. Nggak boleh ya. Lu kuliah ya kayaknya. Kuliah gue. Oh, jadi saya keterima di Fakultas Seni Rupa ITB. Itu saja. Lu Murang Kali waktu zaman di Bandung lu nggak ada yang nyerangin Murang Kali apa? Ini pasti bahasa Sunda halus kan, Oke, nah sekarang tebak aja lah apa? Pulang kampung. Oke, enggak, Murang Kali itu anak kecil atau masa kecil. Masa Jadi, kecil. aduh, Panji mah nuju Murang Kali na gede dieu atuh bumina gitu. Jadi waktu kecilnya juga Panji mah di sini rumahnya. Susundaan ya ini. Ini enggak juga. Saya bahasa Sundanya bahasa Sunda kasar soalnya. Tidak apa-apa, karena saya orang Bandung aja jadi pakai Murang Kali. Buka aja dulu. Saya boleh apa nih? Boleh, minum santai. Buka apa? Buka kotaknya. Kenapa ada beginian? Justru saya nanya kenapa lu ada itu? Ada keterikatan Nggak dengan ada. yang namanya Remason atau balsem begini? Aing mah Kela. aing mah lupa lagi. Kela. Gua kasih clue lah, kasih clue. Kenapa lu lebih tahu tentang kehidupan gua daripada gua? Itulah keistimewaan Murang Kali. SMP 29 Majestic. Kenapa nyokap lu dipanggil? Gara-gara ini. Astaga Tuhan. Ya Allah, baru nempel di ingatan gua. Hah? Kunaon, Ji? Gila, nyokap sampai dipanggil kayak sampai 29 Majestic. Kenapa Anda tahu? Apakah Anda bersaudara dengan Bu Rusli, guru yang saya saudara Roy Kinoshi. Roy Kinoshi deh. Roy Kiyoshi. Jadi begini, Nah. saya bisa Gak jelaskan. usah lihat ke sana, lihat ke saya juga gak apa-apa. Kamera banyak, Gini. Namanya juga kan anak kecil. Iya kan Murang Kali ya. Iya. Saya hanya ingin tahu apakah yang saya lihat di kartun bisa terjadi. Kartun apa? Kartun. Iya, kartun apa? Itu banyak kan dulu kan gini. Jadi sebelum nyampe ke balsem, semuanya itu diawali dengan garam. Merica, lada. Oke. Di kartun-kartun tuh kalau ada karakter kartun kena itu hacis. Iya. Dulu ada guru. Dia sering sekali. Namanya Bu Rusli, tapi kami panggil Bruce Lee. Iya. Karena Rusli namanya. Galak, betul. Guru Dan apa? Tidak Tata Boga kalau nggak salah, kayak gitu-gitulah. Oh, Tata Boga, ya. Ya kayak gitu-gitulah. Bruce Lee kami panggilnya. Terus gue bilang, saya mau kencing Bu. Ya, terus lewat belakang dia nggak ngeh kan, gue lempar lada. Oh, tidak berhasil apa-apa gitu. Terus gue pikir, oh mungkin kita coba yang lem. Kita taruh lem di pegangan,
Ini tolol nih abang gue nih, pegangan pintu siapa tahu kalau dipegang lem tangannya nggak bisa lepas. Terus? Tentu tidak terjadi ya, hanya aja ada aneh-aneh Ya gitu. aneh-aneh. Lemnya lem kertas loh. Enggak lem Kayak super glue gitu? Iya kayak lem, iya uhu kayak gitu. Tapi tetap nggak terjadi apa-apa lah gitu. Kok kayak cuman gitu-gitu dah. Iya. Ya. Terus gue punya ide, kalau misalkan gue taruh balsem, apakah dia akan tiba-tiba gitu ketika duduk di kursi. Di kursi. Di kursi. Beliau kan pakai rok ya kan. Iya, saya pikir kalau saya taruh balsem di kursinya, ketika dia duduk reaksinya seperti kartun. Gitu kan. Wow, naik gitu. Gue taruh lah itu balsem di kursi. Dia duduk, gue tungguin reaksi. Dia nggak lompat, tapi dia diam lama gitu terus bilang, ngaku sama saya. Siapa yang naruh balsam di kursi saya? Wah itu dia marah. Bruce Lee marah. Bruce Lee teh marah ya. Tak ada gerakan, dia cuma diem aja gini. Hening. Ngaku sama saya terus udah gitu semua orang diem kan, tapi semua orang tahu itu gua. Tapi semua orang diem kan. Bruce Lee marah, dia berdiri dan dia pergi. Oh pergi aja ya? Pergi dia. Terus udah gitu nggak mau ngajar, datanglah Bu Iswarita. Bu Iswarita kan good cup bad cup gitu, dia jadi good cup. Segala macem, ngaku aja ya semuanya gitu. Semua orang diem kan. Tiba-tiba saya punya teman, saya ingat temannya adalah Koni. Kau duduk di depan saya. Tiba-tiba, selalu ada murid seperti itu emang? Iya, diam aja tiba-tiba. Ngaku aja. Ibu Iswarita mendengar itu, Panji, ada yang ingin disampaikan? Akhirnya saya mengaku bahwa saya naruh balsem di situ. Dipanggillah ibu saya ke ruang BP, nangis saya. Maaf ibu. Oh nangis lu? Nangis. Iya. Lu kelas SMP kelas berapa tuh? Kelas 2 kayaknya. Kelas 2. Majestic lo ya? Majestic Anak SMP Jakarta 29. Betul sekali. Pertanyaan saya, taunya dari mana? Ya namanya juga Murangka. Jawab gak, saya terbalikin di meja. Kamu jadi Bruce Lee, jadi Bruce Lee kamu. Iya benar. Jadi gue cerita di mana ya? Kayaknya pernah cerita deh gue. Yang menarik itu adalah lu mau nggak bikinin puisi gua sekarang? Bikin puisi buat lu? Ya. Bentar. Nggak, dikit aja lah, dikit, gak usah pakai kertas-kertas. Tapi temanya tuh nyamuk atau enggak laler. Ini dari mana sih informasinya? Nyamuk gua versus tahu. laler. Nyamuk versus laler. Nah, gua tahu. Lu waktu itu pernah WhatsApp gua minta nomor telepon siapa untuk mendapatkan informasi tentang orang tersebut. Ini hal yang sama. Gua nelfon manajer lu siapa? Ada joke? Emang bener ada joke? Enggak bener. Sok. Lu lihat WhatsApp gua lagi, sok. Ini ntar ada tamu istimewa nggak tiba-tiba nongol? Sebentar ya. Tiba-tiba ada Bruce Lee lagi di belakang. Ntar emak gua nongol, nangis nih gua nih. Enggak, lu dapat info dari mana? Lah, lu mah manajer gua aja nggak tahu. Wawancara we atuh, geus jawab atuh. Apa sih tadi? Bikinin ini laler lah, puisi mengenai laler. Aduh, gua malu itu buat zaman SD itu ulang tahun nyokap. SD mah kan nggak apa-apa main SD mah. Gue tidak akan mencolek Panji Pragiwaksono yang sudah tur dunia dan di JCC pernah mengadakan. Enggak, gue nggak akan. Ya gini puisi. Aduh, gua malu nih. Puisi gini. Gua malu. Laler atau nyamuk? Jadi gini maksud gua teh nyamuk. Oh nyamuk. Namanya juga anak goblok kan, namanya juga bocah. Ini di Majestic juga? Enggak, ini kayaknya gua masih Triguna, masih SD-nya. Jadi dulu gua masih kecil, terus gua sering banget atau mungkin di luar negeri? Enggak, belum. Di Singapura gitu? Itu waktu gua lahir, gua udah pindah ke sini, ke Jakarta. Terus gua lagi sering-seringnya diajak ke Sawangan, ke kebunnya bude gua. Terus gua tuh darahnya tuh darah manis istilahnya. Iya, sama. Gua juga darah manis. Jadi gampang borok kan? Betul. Boleh juga sama sama lu. Sama. Makanya, tapi kenapa Anda awet muda saya tidak ya? Beda nyamuk nih kayaknya. Saya nyamuk Sawangan. Jadi waktu itu ulang tahun, nggak tahu ulang tahun nyokap atau hari ibu gua lupa. Oke. Kakak gua ngasih hadiah. Puisi. Oh, kakak lu ngasih dia puisi. Adik gua gambar. Gua pikir gambar atau puisi ya? Puisi aja. Jadi gue bikin puisi. Gue tanya sama kakak gua, bikin puisi gimana? Ya pokoknya apapun yang kamu rasain, yang penting jujur. Ya gue tulis keresahan gua soal
Gue nggak suka digigit nyamuk. Oke. Tapi dulu lalat dan nyamuk tuh bagi gue satu makhluk. Gue nyebutnya laler. Jadi gue tulis puisinya laler. Oh. Kenapa di mana-mana ada laler? Di rumah ada laler, di sekolah ada laler, terus gue tulis di Sawangan ada laler. Spesifik sekali. Gue kasih ke nyokap, disimpan sama nyokap, buat nyokap itu lucu. Tapi waktu dulu ya sering banget dibully ya? Iya. Di Triguna. Iya betul sekali. Karena kecil. Karena borok. Hah? Tapi, Borok? Oh iya. Itu yang manis itu ya? Iya. Gara-gara darah manis borok itu. Dulu saking gue mindernya, gue selalu pakai kaos kaki tinggi karena isinya borok semua. Gue tuh pakai kaos kaki yang Tapi sedengkul. berarti lu parah banget, lebih parah dari gua. Emang borok-borok itu tuh misalnya kena apa aja gitu? Nggak ada, digigit nyamuk semuanya, digigit nyamuk, koreng, gue garuk, gitu-gitu. Jadi bocel-bocel. Dulu gue minder sekali dengan Tapi itu. dibulinya rada parah nggak sih? Ya nggak terlalu, cuman SD gue tuh rumit. Gue dibilang borok, gue kecil, jadi gue sering dibully, terus udah gitu nggak ada yang mau berteman sama gue, supaya pada berteman sama yang lain gitu. Kenapa? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Jadi setiap kali gue masuk gengnya tuh selalu udah penuh. Waktu itu ada geng Ghostbuster. Gue mau kita nong Ghostbuster, udah lengkap. Udah ada Peter Venkman, Egon Spengler, zamannya teh Ray, Winston. Terus kata gue, saya jadi Slimer deh. Kata saya. Slimer hantu, ya udah nggak ikutan. Masa. Terus dulu ada ini, Alvin, Simon, Theodore, Chipmunks. Gue pengen ikutan geng Chipmunks. Udah penuh. Udah. Ada satu tuh yang jadi manusianya, satu-satunya manusia di Chipmunks. Saya jadi itu deh, nggak bisa gitu. Tiger Wong juga udah penuh. Tiger Wong udah ada, yang jadi Gold Dragon udah ada, yang jadi Guy udah ada, penuh. Terus penuh semuanya lah. Akhirnya saking gue nggak bisa masuk kemana-mana, yang mau berteman sama gue cuman anak Badung di sekolah. Makanya nyokap gue bingung, kenapa yang mau berteman sama dia anak Badung? Kayaknya dia bukan anak Badung gitu. Jadi dari gue kecil tuh dibully. Kalau lu bareng sama anak Badung? Ya mungkin karena gue bermain sama anak Badung, jadi gue digeneralisir gitu mungkin ya. Gue juga ngerti, tapi mungkin gue ngerasa gue aneh aja kali, nggak nyambung sama anak-anak gitu, nggak tahu caranya apa ya, bergaul gitu. Tapi kan nggak usah juga kalau pulang sekolah sampai pipis di celana mah nggak usah. Dan ini masih apa sih informasinya? Udah pasti nyokap ya ini ya. Nyokap gue udah tua loh Arman. Gila lu. Lu manfaatkan nyokap gue untuk AdSense lu. Semua kasihan nyokap gue. Kalau umuran lu sama gua, makanya udah katarak sebelah. Nyokap itu pasti udah tua. Nyokap itu bokap udah tua. Iya, pasti. Makanya. Tapi kenapa lu sampai udah pasti nih nggak mungkin salah nih. Sampai pipis di celana tuh kenapa? Pertama-tama saya tadi cerita, saya lahir di Singapura. Jadi gue sampai umur 5 tuh di Singapura. Jadi dari gue lahir tuh gue ngeliat toilet bersih. Saya ke Indonesia, what is this? What is this? Very bau. Very kotor. Very kotor. Yes, kotor sekali. Jadi gue tuh suka malas ke toilet, terutama ketika lagi nggak di rumah. Jadi gue nggak pernah kencing kalau nggak di rumah. Jadi kalau di luar tuh gue nahan aja karena toiletnya tuh bau gitu. Nah itu kebiasaan. Sehingga saya sering kencing di celana. Mau itu di kelas kencing di celana, gue pernah kencing di celana. Terus muridnya maju ke depan. Waduh kayaknya gue diaudui. Panji kencing di celana. Gak kehitung tuh ada berapa celana di sekolah yang mesti dikasih ke gue karena gue bocor. Gue pernah upacara bendera. Nggak berani. Maksudnya? Jadi kencing di upacara bendera. Ke bawah aja gitu? Ya mana ke atas. Udah gila kali Arman Maulana, goblok kamu ya. Air itu menetes ke sini. Gua mencoba. Kenapa bisa ke sana? Ternyata lu ada apa? Ternyata lu pintar. Iya, Anda yang blow on. Tapi gara-gara nyokap lu telat jemput. Salah satunya itu ada kejadian. Bukan. Jadi gini. Rumah gua tuh zaman itu ya, zaman itu kan ekonominya masih oke. Rumah gua tuh di Simpruk. Gue masih ke Jalan Simpruk Golf 8 BZ3. Orang kaya. Orang kaya. Pokoknya kalau ada jalan, ada golfnya di nama jalannya. Orang kaya. Iya. Orang kaya. Di depan di sini orang Filipin, di depan orang Norway, di sini nggak pernah keluar rumah, nggak tahu nih orang apa, tapi isinya orang-orang asing semua. Orang kaya. Orang kaya. Buset. Nah sekolahnya di Triguna juga saat itu rada elit. Triguna itu di mana ya? Hanglekir. Hanglek. Dekat YPAC, samping YPAC. Iya di situ. Wah, anak borjuis. Iya. Tapi bau toiletnya. Tetap bau. Tetap bau. Tetap lebih setidaknya untuk anak Singapura. Iya, Singapura. Tidak standar kami. Very weird. Iya. Terus udah gitu, nyokap gue nggak jemput.
Cukup sering tuh nyokap gue telat jemput. Dari zaman gue TK tuh, nyokap gue antara lupa atau mungkin sibuk, mungkin lagi party, saya tidak tahu. Terus gue pikir, aduh gue kebelet nih, gue nggak mau kencing di sekolah. Ya udahlah, gue jalan aja ke rumah pengen kencing. Ya udah gue jalan kaki, anak SD jalan kaki dari Triguna, Hang Lekir. Gue tahu jalan menuju rumah. Orang gue cuma tahu rumah sekolah. Di tengah-tengah, aduh nggak kuat nih, ada batu gede banget. Gue duduk di sini. Tiba-tiba batu anget juga nih, pss, keluar tuh kencingnya, pas gue berdiri basah nih batu, gue tinggal. Sudah gue sampai rumah dalam kondisi gue lupa nyokap gue kayaknya nemuin gue di rumah atau gimana. Di tengah jalan kali, makanya lu mama, lu nyebut bokap, nyokap, ibu, kayak ini film Ibu Tiri. Gue lupa deh, iya kali ya, tapi gue ingat keburu kencing aja pokoknya, udah keburu kencing di jalan. Berarti lu kencing tuh udah biasa aja ya, zaman SD itu tuh. Iya, kencing saya sembarangan, anak jalanan. Jadi kalau kencing di jalan, it's okay, no problem. Berarti kalau middle name lu tuh ya, Panji Kencing Prawiaksono. Jangan kencing dong, jangan kencing. Anak jalanan. Oke. Panji anak jalanan. Anak jalanan kota metropolitan. Korban. Kencing di batu. Harusnya korban ya. Korban. Lu tuh anak mama banget dulu, sampai temen lu dipilihin. Enggak, sampai temen dipilihin sama nyokap lu. Ya bukan dipilihin sih, mungkin kasihan aja. Ini anak gak punya temen ya gitu. Jadi yang disodorin. Tadi itu, flashback yang tadi itu, karena lu tuh disodorin. Teman-teman gue memang kebanyakan anaknya temennya nyokap gue. Hah? Oh, ya, anaknya. Jadi di SD gue, nyokap gue berteman sama nyokap lain. Nah, anaknya nyokap itu diperkenalkan dengan gue. Jadilah tuh sahabat gua tuh yang sampai akhirnya meninggal tuh namanya Renaldo Harbian Naipasa, Sinaldo. Itu yang dari kecil tuh? Ya disodorin tuh sama nyokap gue. Berteman sama dia. Sebenarnya sih nyokap gua pengen ngobrol sama temennya. Anak-anak yang disuruh main, tapi akhirnya gue jadi deket, akhirnya jadi sahabatan. Emang lu gak boleh berteman sama si Andira? Kenapa Anda tahu Andira? Hah? Daripada Andira kan perusahaan. Iya betul. Dengan Andira? Iya. Kenapa bisa tahu Andira? Ya gak tahu. Gue kan Roy Kinosi. Gue kan Roy Kinosi. Enggak, ini gue lagi, ini dapat informasi dari mana berarti? Ngapain lu mikirin informasi? Lu mendingan juga saya mau menebak arah pertanyaannya nih. Dia banyak hal memalukan dari diri saya. Kenapa lu nggak boleh? Si Andira tuh emang sebejat apa? Wah, ini aduh. Lah. Bukannya nggak boleh. Tapi dilarang. Jadi gak boleh sama dilarang beda ya? Menurut lu beda ya? Dilarang dan gak boleh? Nggak gini maksudnya sempat boleh. Oh, sempat boleh. Terus jadi nggak boleh. Karena mengancing lo ya, gue lihat lo ya. Karena kenapa si Andira teh kunaon sih kunaon? Kenapa hal ini harus terbuka di sini? Kelas 6 SD. Saya pertama kali nonton bokep. Oh, Andira lah ininya. Di rumahnya Andi. Di rumah. Ngomongnya sama nyokap mau main Sega. Oh, siap. Dia punya Sega. Yoi, game ya. Betul. Di tengah-tengah permainan Sega yang mulai membosankan, Andira tuh punya kakak yang rada jauh umurnya, mungkin 4 atau 5 tahun. Oh iya, berarti udah di SMP-an ya. SMA kali kalau 4 ya. Mau nonton bokep nggak? Kakak gue punya gitu. Gue nggak pernah nonton bokep sama sekali. Terus enggak gitu. Ya udah biarin aja, tinggalin aja Panji sendirian. Terus gue sendirian main. Oh, itu berapa orang? Mungkin 5 ya. Oh, banyakan lah ya. Siap. Gue juga lupa siapa aja tuh. Yang pasti ada gue sama Andira aja. Andira punya rumah. Itu hari Jumat tuh. Terus main game. Aduh, sendirian gak enak juga nih. Akhirnya gue tinggal. Karena gue juga jarang-jarang bisa berteman main ke rumah orang. Karena gue gak ada yang mau main sama gue kan. Gak enak juga nih. Udahlah gue biar gak disangka gak asik gitu. Gue naik ke atas. Terus supaya pembantunya gak naik ke atas dan ngelihat kami lagi nonton bokep. Kami ngomongnya lagi nonton Robocop. Oh. Zamannya Robocop. Wow, Robocopnya seru sekali. Iya. Hah? Kenapa agak-agak kayak sinetron itu kan? Sinetron suka diomongin ya. Wah, kenapa penjahatnya ada di dalam ruang kaca ya? Padahal cewek telanjang dalam ruang kaca gitu. Itu gue baru pertama kali nonton bokep. Gue baru ngeliat tuh semua hal-hal yang terjadi dalam hubungan seksual. Iya. Terus gue dibilangin sama teman-teman itu, mana itu Jumatan lagi, harusnya kami nggak Jumatan. Aman juga anak SD ya, Arman ya, mohon maaf ya. Namanya juga bocah ya kan. Iya.
jangan bilang-bilang kalau kita nonton beginian ya. Iya, semuanya janji ya. Iya, ya gue juga ngerti. Iya, iya. Gitu. Tapi itu tuh traumatik di kepala gue. Sampai akhirnya suatu hari gue bertanya, Bu, kenapa dari... gue juga gak ngerti kenapa gue nanya, gue gak ngerti. Kenapa ya dari alat kelamin kita, waktu itu gue ngomongnya apa ya? Penis. Titit kayaknya. Iya. Apa ya? Dari burung. Oh, dari burung kita bisa keluar cairan. Tapi cairannya putih terus kental. Nyokap gue, tahu dari mana kamu? Waduh, langsung diinterogasi sama nyokap gue. Semua ibunya teman-teman. Ada siapa aja di situ? Gue sebutin semuanya. Semua ibu-ibunya diteleponin, ketahuan lah. Dan jangankan gue nggak boleh bergaul sama mereka, mereka juga tidak mau berteman sama saya. Kembalilah Panji tidak punya Kembalilah teman. Panji nggak punya teman. Oh gitu. Itu kan si Andira ya. Kalau si Edi, si Edward itu kan tetangga lu tadi kan di depan Norwegia. Iya. Itu si Edward kan namanya. Nah, terus mereka Nggak, lu mau jadi penyanyi tuh mau jadi apa sih? Gue nanya deh sama lu. Kenapa lu segininya banget sih bikin konten? Riset lebih niat daripada Najwa Shihab gue lihat-lihat nih. ya memang saya kesel sama Najwa. Iya, nggak mau ya. Iya. Anda juga bisa. Enak aja, gua Ya aja tapi bisa. gimana ceritanya lu bisa? Ya Kan Edward ada orang gila kan namanya Edi. Lu suka ngecengin tuh. Gila deh. Ya kan? Iya benar. Apa benar. itu gila beneran gua nggak tahu gitu. Terus kesurupan? Bukan kesurupan. Jadi gini, Edward dan Eddie dua orang yang berbeda ya. Ya. Edward itu tetangga si gua. Norwegia itu. Orang Oke. Norwegia. Bapaknya orang Norway, ibunya orang Ambon. Oke. Terus Edward itu orang Oslo kalau gua nggak salah Norwegianya. Terus ya karena orang tua kami berteman, jadi ya gue sering main ke rumah Edward. Terus Edward akhirnya ketika dia balik ke Norwegia, mainannya dilungsurin ke gua, itu adalah Edward. Nah di komplek itu ada orang gila yang menurut gua ya, dandanannya memang kayak orang gila, kayak gembel aja gitu. Iya, iya. Tapi semua orang dewasa di sekitar gua itu bilang itu gila. Oke. Pembantu gua bilang itu gila, nyokap gua itu orang gila tuh. Karena kami suka main tenis di lapangan tenis nggak jauh dari rumah. Iya, iya. Jadi setiap kali kami ke sana tuh selalu ada si Edi itu. Terus tapi anehnya setiap kali gua sendirian atau gua berdua sama adik gua, ini Edi ini kalau ngomong sama gua kayak orang normal, biasa aja. Oh. Matanya tuh mata orang biasa aja. Hey, namanya siapa? Panji. Kamu namanya siapa? Handria. Oh gitu. Kamu lagi ngapain? Oh enggak. Dia ngomong Ngobrol biasa aja aja. biasa gitu. Ngobrol kayak Emang bukan- kalau kayak yang lain tuh gosip-gosipnya? dia gila. Disebutnya orang gila. Dan gue juga pernah ngeliat. Setelah gue pernah ngobrol sama si Edi beberapa kali, gue lewat lagi nih sama nyokap. Tapi setiap kali gue lagi sama orang lain, si Edi ini kelakuannya kayak orang gila. Oh. Kayak nggak kenal gue gitu. Gitu-gitu. Terus gue ngerasa aneh banget ini manusia. Setelah saya dewasa, saya pikir, jangan-jangan dia Intel Arman Maulana. Kayaknya dia tuh Intel loh. Karena komplek perumahan gua tuh kan gede-gede banget kan. Iya, Mungkin benar, di situ benar. ada Benar entah juga. siapa nggak Iya, jelas. benar juga, Kayaknya benar. dia tuh Intel nyamar jadi orang gila. Bah. Di depan anak-anak yang innocent dia ngebuka identitasnya. iya. Tapi ketika ada orang dewasa dia Oh yang gitu, emang yang gitu. Iya, iya. Iya yang gitu-gitu. gitu. Aneh banget. Beda banget kelakuannya kalau cuma gua doang. Gua ngobrol sama Edi biasa aja. Mungkin Pak Gua Edi. masih inget Edi suka makan apa? Apa? Nasi goreng. Masih inget gua. Oh, Intel berarti. Iya kan? Intel kan? Pak Edi. Wah, nggak apa tuh. Dan dia untuk orang menurut gua ya, ini gua lagi mengingat tapi kayaknya benar. Untuk orang gila, dia relatif jangkung. Setelah saya pikir-pikir dia kayaknya orang angkatan kayaknya dia. lu sekarang nebak-nebak ya aing mah Ya ente, maksud gua emang ya aduh. Orangnya tuh sangat jangkung kalau gue pikir-pikir. Jangkung terus rambutnya rada-rada keriting-keriting tebel gitu. Nggak ada di sini yang kayak gitu. Tapi lu kan kalau ngeliat orang gila, dan kita kan pernah ketemu orang gila. Iya. Mau kita kecil mau kita dewasa, mata orang gila mah kita bisa Iya, nandain kan. iya. Dia kan Liar orang lah ya, gila. apa kayak nggak Iya, kayak fokus. kosong gitu. Kosong nggak fokus gitu. Iya, gue sering ngobrol sama orang gila, baik itu karena pekerjaan atau karena sering papasan Iya, gitu. iya, Kan iya. gue sering nangkepin ya. Hah. Dan dia nggak kayak orang gila. Makanya sekarang gue pikir-pikir kayaknya dia Intel. Anda memantau siapa, Edi? Ada Tadi siapa? Edward kan bule. Betul. Nah, lu punya teman bule lagi nih. Siapa? Nggak ada gue. Ya Allah, aduh ini mah nyokap lah, bener lah. Astaga. Gua nggak teleponan sama nyokap lu loh, serius gua. Ya, lu nyamperin ke rumah kali ya? Iya. Nggak teleponan, nyamperin. Iya.
Karena lu coba liatin itu apa sih Larry and Balky itu? Larry Gue and tahu Balky, ini sitcom Perfect Gentleman. Gini keren, gue Ini ngefans keren. banget. Jadi lu kenal sama mereka? Apa nih ceritanya? gue punya anjing. Atau ngefans? Oh. Gue saking sukanya sama Perfect Gentleman, Perfect Strangers, Perfect Gentleman Strangers. atau Perfect boy band, Strangers. boy band Maurice Starr Ya, ada ya. dulu. Perfect Strangers. Terus gue dulu inget lagunya, jinglenya kayak apa. Ini tentang ini. Ya ini kan ini tuh orang mana teh? Ini tuh orang aneh deh, orang dari kampung, Rusia, orang apa dusun ya gitu. Ya pokoknya gitulah. Ternyata mereka tuh saudara jauh gitu kurang lebihnya. Jadi mereka lucu tinggal ini, satu lucu. apartemen. Lucu banget. Yang ini tuh polos Ya, banget. Kabayan lah kalau di kita mah ya di Betul. sana kabayan gitu ya. Kalau yang ini, ya ini mah orang metropolis Amerika, aja gitu, orang benar. Amerika, betul. Terus udah gitu, tapi ini pemarah gitu. Jadi setiap Benar. kali ada ketololan yang dia lakukan, yang marah dia. Ini kayak kalau di Sesame Street, Ernie sama Bert tau nggak? Kayak gitu. Ya. Ini gue suka banget, saking sukanya, gue punya anjing 2, gue kasih nama Larry Larry sama dan Balky. Balky. Almarhum. Itu waktu di zaman Simpruk. Simpruk, betul Simpruk sekali. juga. Berarti Iya. SD ya? SD. Larry Larry meninggal, ya bukan Larry ini ya, maksudnya Larry anjing. Larry anjing. Meninggal gara-gara dua-duanya tuh mulai ini ada kutunya. Kutunya tuh udah mulai meresahkan lah. Kadang-kadang di keranjang baju, aduh ada kutu anjing, kenapa bisa ada di sini? Jadi nyokap gua beli kayak sampo anti kutu. Doris. Bukan. No. Itulah. Doris mah itu gitu ya, apa Iya, bedak ini ya? tuh kayak sampo Oh, gitu. sampo, disampo Gue gitu. juga nggak tahu tuh nyokap gue gimana ceritanya. Abis dimandiin kayak itu anjing, si Larry-nya kayak mabok gitu. Oh, mabok. Kita ketawa-tawa, Larry mabok dia. Mati. Gitu kan. Terus gue ke rumah tante, ada di daerah Tebet. Tiba-tiba telepon pembantu gue. Larry meninggal. Larry meninggal ya, bukan mati. Larry, iya bukan mati, Larry meninggal. Pas nyampe ke rumah, ternyata dicek, nyokap gue salah belinya obat anti kutu tanaman. Jadi si Larry habis mandi jilat kan, keracun. Dia bener tawakan guys. Saya pernah bilang kucing gembel aja di amuk masa. Nanti ini kucing nih, Iya. apa anjing, aduh. Enggak, sorry. Maksudnya lucu. Balky. Jadiannya. Karena rumah gua, karena waktu itu juga menjelang perceraian orang tua gua, terus kita pindah rumah dan anjingnya, si Balkinya makin dewasa tuh makin liar. Jadi kami kasihan juga, akhirnya dikirim ke kebun tante. Di situ badung, ngejar-ngejar ayam, makan ayam, akhirnya diracunin warga, dikasih makanannya diracun, mati juga. Jadi 2 anjing saya mati diracun. Efek Rumah Kaca bikin lagu tuh, di udara judulnya. Bos, diracun. untuk Larry dan Balky. Diracun di udara. Gawat. Tapi nama teman lu tuh semuanya namanya itu ya agak kebule-bulean ya. Ada lagi satu lagi Steven. Iya. Loh. Steven mana nih? Steven, hah? Steven mana dulu? Oh banyak loh. Enggak, soalnya yang duluan nempel di kepala gue nih Steven yang pertama kali ngajarin nyimeng di Bandung. Bukan itu dong, ibu gue nggak tahu soalnya. Itu nanti ya, itu ceritain. Nanti dong. Episode berbeda. Steven mana nih? Yang lu suka beliin makan siang. Karena dia nomaden. Loh iya itu Steven yang sama. Oh itu. Iya, tapi zaman di SMA. Oh jadi dia SMA terus kuliah bareng juga? Waktu SMA kami deket. Oh bener nih pasti nyokap nih. Nyokap nggak ya? Waktu gua kuliah, gua kan masuk FSR dari ITB duluan. Setahun kemudian dia mau masuk NHI. Oh di Bandung juga. Dia selama pendaftaran, ujian segala macam nginepnya di kosan gue karena kami deket dari zaman SMA. Nah, waktu sampai SMA, sekarang temenan sama dia? Udah nggak berhubungan sejak itu gua udah nggak pernah berhubungan. Ngilang aja gitu. Ngilang aja. Namanya juga hidupnya udah jalan beda. Tapi memang waktu SMA gue deket banget sama Steven itu, deket. Dan dia emang, gue nggak tahu ada masalah apa di rumah. Jadi dia tuh emang pindah-pindah tuh. Jadi kadang-kadang dia makan sama gue, tapi main bola sama gue. Dia bener-bener sama sekali beda sama gue. Orang Batak tuh. Dia yang ngajarin gue ngomong Batak. Nah dia, tapi kayaknya bahasa Bataknya juga ngaco. Tapi mohon maaf ya, bahasa Bataknya gini. Gorang mahatam ho bodat asa hupokik ho gitu. Masih hafal. Jangan banyak ngomong lu monyet, gue cekek lu gitu. Kalau kita tuh gitu ya, benar. Kalau kita ketemu ada teman sahabat kita orang Papua, orang apa sih yang kasar-kasar, yang nggak jelas. Kalau nggak jorok kasar. Iya. Tapi saking dekatnya gue sampai nempel tuh, itu sesuatu yang gue pelajari kelas 3 SMA sampai sekarang masih nempel. Godang mahatam ho bodat asa hupokiko. Jangan banyak ngomong lu monyet, gue cekek lu. Gitu. Termasuk dia ngajarin nyimeng juga. Betul. Jadi waktu dia ke Bandung,
Dia nanya, dia nggak ngomong. Dia cuma Emang lu bilang, ngerokok? Gue nggak ngerokok Oh, okay. dan nggak pernah nyimeng juga. Iya. Terus dia bilang, gue ada barang nih, lu mau coba nggak? Cimeng, iya. Nanti lu kan kuliah, pas balik udah gue siapin. Gue kuliah segala macam, pas gue balik nih, dia nanya, jadi nggak? Ya ayo, kata gue, kan di kosan ini, namanya juga anak muda kan. Terus gue udah siapin nih, gue pikir persiapan nyimeng apa ya? Terus dia beli ada susu murni 2, batagor 2 porsi, nasi goreng 2 porsi. Kata gue, mau ngapain kita? Kan biasa katanya Dia konon bilang, katanya kalau iya, nyimeng lapar. Nanti lu ngerti sendiri. Saya mulai baksi-baksi. Seisep 2 isep, tertawa 2 tertawa. Terus aja senang-senang, akhirnya kelaparan juga. Habislah itu. Sambil mendengarkan Jamaica Cafe. Kok Jamaica Cafe? Itu. Dari Perkaso. Buset, dari Perkaso. Waduh. Iya. Gila ya? Buset, flashback banget. Gits, tapi sambil mendengarkan lagu akapela. Kamu tuh bijaksana orangnya, terus betul. penyayang. Betul. Sempat walkie-talkie kamu dihancurkan oleh adik lu, tapi lu Nyokap fix, ini mah nyokap nih. Cerita cuma nyokap yang tahu. Betul sekali. Walkie-talkie kesayangan. lu emang udah bijaksana, baik lagi Betul, terhadap memang. adik. Bahkan waktu itu gue pernah ngebela adik gue, saking gigihnya nyokap gue bilang, kamu ini pinter ngomong ya Mas Panji. Suatu hari kamu nyari duit dari ngomong, kamu jadi pengacara. Tapi gue bangga punya temen lu, bener serius. Gue bangga. Apa bener. nih? Apa serius, nih? serius. Enggak nih ujungnya apa dulu? Lokal dulu, sekarang lokal. Tadi kan udah bule gitu, lokal. Ya, boleh. Gue lama-lama takut nih diwawancara ini nih, makin lama makin cemas. Gimana caranya lu bisa ada hubungan dengan obor pon? Aduh. Ini kenapa sih lu di itu obor pon ya? Gue lupa itu pon atau apa, tapi kayaknya cabang olahraga sih. Maksudnya ada acara olahraga. Iya, bawa pon, obor pon, bener-bener obor pon, ya kan? Enggak, gue nggak ikut bawa, gue mengiringi kalau mengiringi Bob Hasan. Betul. Iya. Kok bisa tiba-tiba jadi lu ngiringin Bob Hasan karena apa? Dulu waktu gue kecil, bokap gue kan atlet ya, karateka. Bokap gue bokap gue itu salah satu dari 7 orang yang pertama kali bawa karate ke Indonesia. Gimana? Jadi bokap lu tuh? Bokap gue satu dari 7 orang. Yang bawa karate ke Indonesia, olahraga karate. Betul. Wih, dong. Semua insan di seluruh Indonesia yang olahraga karate, mau itu karate Shotokan, Inkai, apa pokoknya di bawah Forky, itu harusnya sih respect sama bokap gue. Kus Pratomo bersama dengan Sabet Muksin dan Nardi dan pokoknya ada 7. Ya itu 7 orang itu ya. Itu kuliah di Tokyo Denki University, belajar karate dari muridnya M. Nakayama. M. Nakayama itu terkenal sekali dulu kalau beli buku karate, best karate 1 sampai 9 tuh M. Nakayama. M. Nakayama. Nah, bokap gue balik ke Jakarta, mendirikan Inkai sama temen-temennya. Setelah Inkai berdiri, ada organisasi karate lain, terus habis itu ada Forky dan segala macam. Nah, karena bokap gue karateka, atlet, pengennya anaknya jadi atlet. Diikutin itu Fajar Mas Murni, itu adalah kayak klub atletik. Ketuanya adalah Bob Hasan. Bob Hasan adalah menteri Pak Harto. Jadi waktu acara perhelatan PON ya ternyata PON. Itu tuh ada kayak prosesi di mana Bob Hasan lari bawa obor sama bawa kayak piagam gitu. Terus kami anak-anak dia butuh untuk proses itu dan anak-anak FM dipilih yang bocah-bocah. Termasuk lo. Biar kesannya kayak wah Bob Hasan lari bersama dengan anak-anak masa depan Indonesia gitu. Gue masuk istana presiden. Ketemu Pak Harto. Gue kayaknya mungkin kelas 3 kayaknya, kelas 3 SD. Membahas masalah bokap lu sebagai legendnya yang membawa karate ke Indonesia, 7 orang, salah satu 7 orang itu. Apakah itu yang akhirnya lu bisa memimpin di karate padahal lu bannya masih kecil, bannya masih rendah? Gue nggak pernah memimpin di karate, cuman kayak memimpin di karate, enggak sih. Lebih ke kayaknya orang takut sama bokap gue ketimbang respect sama gue. Lo bener. Dulu waktu gue pertama kali latihan karate, bokap gue tuh nggak mau turun. Nggak mau turun sampai ke sasana, takut kelihatan. Bokap gue pengen gue itu sendiri aja. Jadi jangan kayak biar sama lah. Karena semua tuh kalau ngeliat bokap gue pasti, nih jadi anak emas. Terus itu ya udah. Jadi untuk pertama kali itu gue sendirian sampai suatu hari. Ini sih masalah politis ya. Bokap gue tuh tidak setuju dengan keberadaan Forky. Bokap gue tuh ngerasa Forky itu dari tahun pertama berdiri sampai sekarang tuh ketua itu jenderal. Nah, bokap gua tuh percaya dipolitisasi lah gitu ya. Dulu, tapi ini kata bokap gua ya. Bokap gua tuh percaya karateka ini tuh kekuatan tersendiri yang mesti
dipayungi sama TNI biar aman. Ini masih zaman Soeharto pada zaman itu. Terus ya gitu, jadi gue suatu hari pulang, gue bilang sama bokap gue, ayah selain Inkai harus ada Forky. Bilang kamu nggak mau gitu. Minggu depannya hari Kamis gue bilang, bapak saya bilang saya nggak boleh pakai Forky. Kenapa? Bapak saya bilang bapak saya nggak setuju sama Forky. Siapa bapak kamu? Suruh ke suruh ke sini minggu depan. Bokap gue nemenin. Semua orang ngeliat kan. Pas bokap gue cuma datang ngantar terus pulang. Terus tiba-tiba ngedrop doang. Senpai nanya, bapak kamu Gus Pratomo? Iya senpai. Oh ya udah. Abis itu satu perguruan nggak pakai Forky? Nggak. Satu perguruan cuman gue doang yang nggak pakai Forky. Oh. Dan habis itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gue suruh jadi ketua dan segala macamnya. Tapi gue waktu itu cuman sampai ban kuning kalau gue nggak salah. Oh ban kuning kalau gue nggak salah. Tapi disuruh jadi koordinator. Ya menurut gue mah respect ke bokap daripada ke gue. Ya untung daripada sampainya, wah kamu Kusen Ratmo nggak gitu. Ya, beda dong. Salah, ya. Berpacu dalam melodi Irama Maulana. Tapi memang bener lu tuh selain karate tadi ya walaupun sampai kuning doang, tapi karena respect bokap lu bener emang bisa nangkap tuyul? Aduh dia aneh banget dah. Yang ini nyokap gua harusnya nggak tahu. Kan ini murang kali. Kala. Enggak. Naon? Sebelum kita berlanjut, ini tuh misterinya tuh terlalu mengganggu kepala gue. Bener nyokap gue ya? Iya. Hah? Nyokap gue bener. Jawab dulu, ntar terakhir aja gue jawab. Gua pikir gue bisa nangkep tuyul. Terus memakai eksperimen apa? Yang malam-malam itu ada hubungannya dengan gue ya? Ada hubungannya dengan apa? Susu gitu. Naon atau aing teh ngarti? Namanya juga bocah kan, Arman kan. Iya, murang kali. Iya. Namanya kan bocah ya. Ini gue malu bener dah nih. Ini gue kayak bego banget dah. Jadi salah satu anak Badung di sekolah atau dipersepsikan sebagai anak Badung. Nggak adil ya kalau nyebut dia anak Badung segala macam. Dia dianggap anak Badung tapi menurut gue dia entrepreneur dari kecil udah jualan. Oke. Namanya Benny. Benny ini nggak tahu gimana, pinter banget mulutnya tuh pinter banget dah. Zaman itu SD dia udah jualan kertas surat. Terus dia udah jualan ini bukan buku mewarnai. Kan kadang-kadang kan pada zamannya buku mewarnai itu tokoh-tokoh robot. Terus halaman lain robot lain. Iya. Gue waktu itu punya nih buku mewarnai. Bokap gue kan cukup mampu, jadi dibeliin yang bagus-bagus. Sempro. Benny ngeliat bagus tuh pinjam sebentar pas istirahat. Dia pergi. Di fotokopi. Oh, satu lembar dijual 500 perak. Serius lu? Gila. 500 tahun itu? Zaman itu. Mahal, Tapi kan emang orang-orang kaya. Oh, borjuis. Saya sekelas sama Ardi Bakri. Boys. Dari namanya Anda sudah tahu dia anak siapa? Fadlizon. Bukan. Salah. Iya, emang orang kaya. Dia juga, si Benny juga pinter kali dia tahu. Anyway, si Benny ini pinter banget ngomongnya. Jadi ketika dia ngomongin itu, apa ya, meyakinkan sekali. Termasuk ke dagangan. Salah satunya terhadap cara nangkep tuyul. Dia cerita sama gue. Gue kemarin berhasil nangkap tuyul. Nangkap tuyul. Ingat ini adalah zaman-zaman Ghostbusters tuh. Sebentar. Bagus ini apa? Ini lu, Mama. Boleh dibuka dikit deh? Boleh. Tuyul ternyata. Ternyata saya sudah menjadi tuyul. Ternyata kamu murid si Benny. Ternyata saya yang ditangkap Benny ternyata. Si Benny itu bilang, dan lu mesti ingat ini adalah zamannya Ghostbusters dan pada zaman dulu ada Ghostbusters sama The Real Ghostbusters. Kalau lu masih ingat, The Real Ghostbusters lahir gara-gara kata The Real Ghostbusters ditempel pada zaman ada Ghostbusters. Let's go Ghostbusters, let's go itu palsu. Gue baru tahu tuh. Terus zaman-zamannya ada Ghostbusters 2 di bioskop. Jadi terkenal lah Ghostbusters, kaos-kaos Ghostbusters. Jadi hantu tuh ngetren banget lah. Jadi ketika Benny bilang dia berhasil nangkap tuyul, gue penasaran kan. Apa yang lu lakukan? Gue taruh gelas susu di meja makan gue. Itu bukan cara si Benny? Ini caranya si Benny. Oh, cara Benny nih? Benny bilang cara nangkapnya lu siapin segelas susu. Gue tanya kenapa? Dia bilang tuyul suka susu. Pasti nanti diminum gitu kan, maksudnya gitu kan? Iya. Terus dia cerita malam-malam dia sengaja nggak tidur, dia keluar tuh jam 12 malam. Dan dia ngelihat di dalam gelas ada tuyul duduk setelah minum semua susunya, terus dia gambar-gambar gitu di dalam gelas. Iya, jadi kak, ya. So yang bener, gue coba, saya taruh gelas susu,
Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Saking seringnya, kelihatannya saya ditanya, kenapa lu naruh? Oh, lu sering, bukan sekali. Beberapa kali sih ingat gue. Sekali nggak berhasil, gue tanya sama Benny, ada yang salah, terus gue mesti nyoba lagi. Akhirnya ditanya, ini ngapain nih kayak gini? Nyokap nanya. Aku mau nangkep tuyul. Dipikir-pikir ingetan nyokap gue masih tajam juga ya? Boleh juga ya. Emang dari nyokap belum tentu juga. Mungkin dari Benny. Saya kan risetnya oke barusan juga. saya mancing tuh. Saya nunggu ada bilang memang gitu. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi kayaknya nyokap sih yang tahu. Tapi kan tuyul lu tidak terbukti. Cuman lu terkenal dulu itu adalah terbukti bisa menerka cewek kecilnya tuh gimana, cakep, enggak gitu ya. Dan edan gitu emang bener gitu. Gue nggak inget persis seperti apa. Tapi gue inget ada cewek-cewek zaman gue SD yang waktu gue SD orang-orang tuh nggak nganggap dia cakep. Tapi gue prediksi ini cakep. Bakal ini cakep nih ya. Iya. Gitu. Bener, tanya pas reuni. Pas reuni di grup WhatsApp juga masih ada. Kadang-kadang bener kan kata gue juga. Dari dulu gue udah curiga nih. Karena dulu gue nggak inget nama lain. Gue inget satu nama sebenarnya. Siapa? Jangan. Oke deh. Ya boleh. Nggak maksud gue. Ada satu cewek waktu zaman gue kecil dia tuh pakai kacamata. Rambutnya keriting-keriting gitu. Putih sih memang. Tapi dia pakai kacamata. Kacamatanya juga kacamatanya gede gitu. Tapi dari kecil, dari dulu geek aja ya, geek banget lah, geek banget itulah, dan pendiam gitu. Gue udah ngeliat nih, kayaknya cantik nih kalau udah gede. Ada namanya Ayuni. Pas gede cantik bener. Ya udah selesai sampai situ saja. Ntar gue telepon dulu ya. Siapa? Mana mungkin? Ayuni lah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya diam-diam saja di grup WhatsApp. Yang lain genit. Yang lain genit, saya diam. Diam aja saya. Semuanya juga cantik di Triguna. Halo, ada Ayuni, ada Kianti, ada Indah, ada Dian, Prita, Ingga. Dulu tuh sama adik lu sering ini ya, tinju. Iya betul, ini nyokap nih. Tinju nih ya? Tinju. Apa berdarah-darah gitu? Enggak. Cuman kenapa? Gara-gara tinjunya kenapa tiba-tiba lu tinju sama adik lu tuh kenapa? Itu zamannya Mike Tyson sama Elias Pikal. Iya, zaman gue SD, Elias Pikal. Hero-nya tuh ya, hero-nya. Gue sampai trauma ngelihat beliau kalah sama Kaosai Galaxy. Duduk di pojokan, bocel-bocel. Karena gue pikir, wah ini pasti menang. Ternyata kalahnya tragis lagi. Iya, tragis lah itu. Tragis itu. Jadi iya tinju lagi di kepala gua, terus Tyson lagi gila-gilanya 90-an awal kan, lagi bengis-bengisnya, iya. Terus ada juga Sugar Ray Leonard tuh masih tuh, seingat gua tuh, udah di ujung-ujung karirnya dia. Dia lawan siapa? Roberto Duran kalau gua nggak salah. Duran. Jadi tinju tuh olahraga, dan bokap gua seneng banget olahraga termasuk tinju. Jadi gua nonton terus. Nah karena gua seneng tinju dan nggak punya lawan, akhirnya gue tinju sama adek gue. Ini gue bacain beberapa fakta lu nih ya. Gue bacain beberapa fakta lu. Lu karena nggak mungkin, karena sebenarnya lu tuh kayak Spider-Man waktu umur 9 bulan. Betul. Ya. Betul, nyokap naik teralis ya. Gue belum bisa jalan, udah bisa manjat. Iya, masih merangkak gue. Box jala-jala gitu ya. Betul, gue panjat. Teralis pintu gue panjat. Ya. Terus lu suka komik dari dulu? Betul sekali, betul. Dijual kalau lu betul, gue bikin komik sendiri. Dari kalau buku tulis tuh halaman tengahnya tuh gue cabut tuh, ceret 5, gue jegrek, terus gue gambar komik, terus gue jual. Awalnya gue sebarin, kayak jualan drugs aja, gratisan, lama-lama gue suruh beli. Iya. Lu inget ya kalau di Bandung, sama orang Bandung, Cipaganti itu kan banyak pisang Ambon yang jualan. Iya pisang betul, Ambon. ya. Nyokap lu sering tuh ya kalau jenguk lu. Beli bener nyokap, bener ya. Iya, nyokap kan? Selalu beliin pisang. Enggak? Betul. Iya nyokap. Boleh, fix. Ini mah nyokap nih. Belum tentu. Iya pastilah. Siapa lagi yang tahu? Nyokap gue kalau nyamperin gue ke kosan pasti bawa pisang, pasti. Bahkan teman-teman gue kalau ngeliat ada kosan di kamar gue, ada kosan di kamar gue, ada pisang di kosan gue, bisa nyokap ya. Iya betul. Balik lagi ke Murang Kali. Ya. Anak kecil, waktu kecil, lu pernah digampar sama Pak Dewa? Nggak kecil itu mah. Oh, SMA. Kenapa betul. Digampar? Banyak ngomong. Emang Pak Dewa galak? Galak, tapi anak-anak sayang. Galak tapi fair. Gimana ya? Oh, ya banyak guru yang gitu iya. Banyak. Dia benar. Galak tapi main bola sama kita. Tapi lu sampai digambar itu kenapa? Ya karena banyak ngomong. Banyak ngomong apa ya? Ngomong aja gitu. Di kelas maksudnya? Di kelas. Panji. Dia ngomong sesuatu yang kalau saya pikir-pikir seksis sekarang ya. Jadi saya mohon izin ya para pejuang feminisme. Saya cuma mengulang. Pak Dewa ngomongin, Panji.
kamu ini ngomong mulu, mulut kamu 2 ya, seperti perempuan saja. Terus gue bingung kan, maksudnya apa ya? Mulut ada yang di atas dan ada yang di bawah. Oh, gue ketawa. Malah ketawa lu. Iya, digampar. Mulut ini ya, mulut ini. Gue tahu digampar sama dia. Terus dia nanya. Bener-bener digampar secara harfiah gitu? Digampar. Pak gitu. Dan yang gampar di sekolah gue bukan cuma Pak Dewa. Bu Irma pernah gampar gue, Bu Ratna pernah gampar. Tapi lu nggak kaget pas digampar? Ya, namanya juga digampar ya, sering terjadi. Gini, sering terjadi. Iya. Oke. Kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang, kan sekarang digampar guru, pasti habis gawat, tuh, rame. Tapi pada zaman itu biasa emang. Biasa karena kita salah. Iya. Kita nggak mungkin digampar kalau nggak karena kita kurang ajar. Bener, emang biasa sih. Iya, dan waktu itu Pak Dewa, tapi gue untung karena Pak Dewa itu waktu zamannya gue tuh udah agak turun. Dia tuh terkenal. Maksudnya ininya turun level kegalakannya. Dia kan suka pakai batu aki. Itu standar tuh ya, dibalikin ya. Betul, dia nanya, kamu mau gampar pakai tangan luar atau tangan dalam? Disuruh milih. Tangan dalam, Pal. Cincinnya diputer ke dalam. Sama aja, pok itu biru semua. Tapi itu standar banget tuh. Pada zaman gue udah nggak gitu. Jadi udah agak baik gitu lah. Iya. Tapi ya gue pernah digampar. Gue pengen nelfon nih. Mudah-mudahan diangkat lah. Jangan aneh-aneh lah. Wih, mudah-mudahan diangkat. Arman, jangan aneh-aneh. Lu nelfon siapa sih? Hah? Cerita dulu sama gue, kasih tau dulu. Lu nelfon siapa? Dari tadi nggak sukses gue dari nelfon nggak diangkat-angkat. Siapa? Hah? Pak Jokowi. Lu cerita dulu sama gue. Hah? Cerita dulu sama gue. Pak Dewa. Nggak mungkin. Asli Pak Dewa. Nggak mungkin. Kok bisa punya nomornya? Gue punya nggak ya nomornya Pak Dewa? Cuman, kok lu punya nomornya Pak Dewa? Gak dapet gue. Emang orang aneh dia mah. Agus Dewa. Pak, punya. Ini kata Panji Pak Dewa aneh. Enggak dong. Tapi Pak Halo. Boleh ngobrol sebentar? Ini ada yang mau ngobrol. Dia mau nebak Anda ini siapa. Sebentar, Anda jangan bicara dulu. Anda siapa ya? Coba lu tebak siapa nih? Ya gimana caranya? Ya siapa? Ya pokoknya orang deket lu yang emang siapa gitu. Cowok kan ini kan? Andira. Andira. Boleh cerita sedikit aja mengenai Panji apa gitu? Dia jahat. Boh, jahat. Ini kayak Rangga dong. Kamu jahat. Jahatnya apa? Suka gebukin orang. Buset lu Ji, lu nggak ceritain lu tadi gebukin Mana orang. ada sih gua gebukin orang. Ada cerita nggak dia ngebukin siapa orang itu? Gebukin gua dulu sering. Nggak mungkin. Ada juga nih orang pernah gebukin gua pasti nih. Lu coba inget-inget Nggak pernah zaman gebukin kali orang gebukin gua. orang. Nggak pernah, man. Dia nggak ngaku loh. Halo, ini sorry, saya panggil kamu Mawar ya. Halo Mawar, kamu dia nggak ngaku loh ngebukin lu War. Udah lupa kali. Lu ada satu cerita yang bener-bener spesifik nggak? Sering zaman dulu hari Minggu ngadu tinju, ditonjok, hidungnya mimisan, ya kan? Tuh. Sering zaman dulu. Lu tadi ngomong tinju nggak ada pernah yang mimisan, kurang ajar lu Ji. Siapa yang Ini pelaku, ini korbannya loh, KDRT lu. Andia ya nih ya? Hah? Andria? Hah? Andria adik gua. Betul Mawar, Anda nama aslinya Andria? Iya benar. Loh, ini Andia. Oh iya. Andia, gua nggak pernah sampai lu mimisan dong. Waktu main tinju sih zaman dulu pernah. Tuh kan dia denial tuh kan. Denial lu. Gila lu. Dia ini korbannya. Sekarang gua punya Gitu. backing nih. Nah, lo mampus lo. Kok suara lu nggak kayak Andria sih? Andia, lu jangan jaga wibawa di YouTube orang. Jadi diri lu sendiri aja. Gua di kantor, buset. Jadi dia kerja ini. Jadi dia pernah lu pernah dipukul sampai mimisan ya? Bisa, pernah waktu umur berapa ya? 6-7 gitulah. 7-6 tahun lah. Bener, Lawan gua berarti umur 9-10 tahun tuh. Berarti nah sekarang gue pertanyaannya adalah lebih sering ngompol mana lu atau Panji? Jarang ngompol sih kita berdua sih sebenarnya. Enak aja Panji kencing terus di mana-mana tadi cerita dia. Berarti Andia salah satu sumbernya, ibu salah duanya ya. Kayaknya kakak gue juga ditanya kali dia ya. dari tadi sumbernya dari siapa? Gue bilang nggak tahu. Gue ngomong gitu aja. Dia dari tadi ribet sama sumber. Lu aja. cerita apa aja Andia, jangan aneh-aneh lu. Iya, berarti nyokap kali yang inget, maksudnya kita pasti lupa. Iya, nyokap berarti. Gue juga curiga. Berarti Ya, Arman thank you banget ya. Sorry banget yang ngeganggu lu ya lagi kantor ya. Dan dia. Bye. Kaget yuk.
Gue tadinya pengen Pak Dewa, asli Susah. ditelepon dari jam 10 sama gue. Susah, Pak Di Dewa WhatsApp mah Pak susah. Dewa, saya Arman Susah. Maulana dari vokalis Gigi. Saya mau ngomong mengenai Panji, tapi surprise Pak, jangan nelpon Panji atau WhatsApp. Siapa tahu kan dia punya telepon lu gitu kan? Dia nggak percaya. Si lu sebagai ini. nggak percaya. Mana mungkin Arman Maulana nge-WhatsApp gue vokalis Gigi ngeprank nih kayaknya. Oke. Banyak duit gue lihat nih produksinya. Wis, atuh. Ini sponsor tuh udah di mana-mana ini. Sampai biasa. Barclays, terus edan. Barclays. Liga Ji, Inggris ya, Bang. Oke. Sekarang lu boleh mau pakai Speedo, mau pakai ini. Jadi gua nanya, lu lukis. Gua tahu lukisan lu sebagai anak SR ITB, men, gila. Ya, Harusnya ya. bagus dong. Bebas lu mau apa aja. Tapi jangan hitam lah ya. Enggak, Bosen, enggak. warna-warni lah. Ya. Lu bisa nggak ngelukiskan bahwa lu tuh waktu kecil tuh waktu murang kali itu lu anaknya tuh kayak apa sih? Sambil cerita juga lo, sambil cerita. Gambar atau cerita Nya, nih? sok gambar kan menang atau nggak gambar bari cerita seetik mah. Ya. Yang tadi kan lu tuh apa aja? Gua itu anak yang sebenarnya bahagia. Gua nggak pernah merasa perceraian orang tua gua itu jadi Menyedihkan gitu ya? nggak pernah. Gue selalu bilang sebagai pasangan mereka memang tidak sempurna, tapi sebagai orang tua mereka luar biasa. Jadi gue nggak pernah ngerasa kehilangan Sosok dua-duanya gitu ya? sosok orang tua Sosok orang tua, gitu, nggak pernah. Tapi ditengok ke belakang, harusnya tuh gue pikir-pikir harusnya mungkin gue sedih gitu karena temen nggak ada, terus udah gitu ekonomi roboh ya, terus udah gitu harus ngeliat orang tua gue berantem di rumah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh mungkin harusnya gue jadi anak tuh rada sedih, tapi sampai sekarang gue nggak pernah ngerti kenapa. Ibaratnya kan dulu kan katanya kan kalau kita broken home kena ke anak-anaknya. Tapi gue nggak pernah ngerasa seperti itu, nggak pernah sama sekali. Jadi ini penggambaran lu ya? Waktu Iya. kecil. Ji, cita-cita lo apa sih waktu kecil? Mimpi lo? Kan gua dulu mah pilot, gua mau pengen jadi pilot. Kalau lu? Gue mah pertama kali astronot, gue mah. Oh, astronot. Pertama kali teh Coba astronot. tuh gambar astronotnya dia. Oh ya, nanti belum kelar gambar yang ini. nunggu dulu nih. Oh, belum. Sebagai anak SR ya. Iya, harus selesaikan dulu harus dong. Diselesaikan, Iya. anak SR. Lu berarti SR keluaran tahun berapa? Lu selesai nggak? Selesai dong. Selesai? Iya. Oh, tahun? Selesai tahun? 2001 apa 2002? 97, 98, 99, 2000, 2001. Nah, berarti lu tuh 2001 keluar, lu itu tetap di Bandung. Iya, gue udah siaran di Hard Rock FM kan, jadi gue ngelanjut aja siaran Hard Rock FM. Berarti yang ilmu lu sebagai lulusan SRITB nggak kegunain? Kepake justru. Di mananya? Kan lu penyiar. Oh iya, jadi sebenarnya lebih ke lingkungan waktu gue di SD sih lingkungan seni rupa yang membantu gue jadi seperti sekarang, karena dulu itu gue orangnya kan pemalu. Oke. Tapi satu kampus tuh isinya banci tampil. Iya. Jadi semangat ya. semangat banci tampilnya itu tertularlah ke gua. Jadi gua jadi berani tampil. Gua rasa kalau bukan karena gua masuk seni rupa nggak mungkin gua jadi entertainer. Jadi entertainer sekarang. Nggak mungkin. Apalagi jadi stand up comedian berdiri sendiri atas panggung, nggak mungkin. Tapi Berarti kalau gitu jadinya lu penyiar dulu di Bandung juga dari gara-gara SR juga? Kepedeannya untuk jadi penyiar kan gitu kan? iya, kurang lebihnya. Tapi semuanya diawali gara-gara gue emang butuh duit waktu itu. Oke. Gue butuh duit dan gue nggak pengen ngebebanin orang tua gue. Nyokap gue kan udah sendirian waktu udah cerai, waktu itu masih ada adik gue yang mesti dibiayain. Terus akhirnya gue pikir udahlah gue nyari duit sendiri aja. Terus gue lagi ngutang di kantin seni rupa. Tiba-tiba ada informasi, ada lowongan untuk jadi penyiar di koran Pikiran Rakyat. Terus gue nggak tahu nih yang habis baca siapa ya. Tapi ya udah gue ngelamar aja. Terus akhirnya keterima, terus ya udah jadilah. Wah, halus sih bener itu kesan mana? Ya tapi ini mah banyak yang lebih bagus. Lu waktu kecil tuh pernah merasa takut sama sesuatu nggak sih? Mungkin binatang atau apa? Kalau ada, kalau sampai cerik mana gitu, sampai nangis gitu? Kalau ada, tidak. Tapi gua dulu khawatir sama
Jendela. Ya, jendela. Why? Oh itu hantu. Enggak. Naon? Lebih tolol lagi. Apa? Jadi dulu rumah gua di Simpruk itu, belakang kamar gua itu menghadap ke kamar orang di luar. Oke. Di belakang. Jadi bentuk rumahnya itu sama persis. Ya, sama ya, persis. ya, Jadi ya. kayak kembaran secara bentuk. Ya. Jadi belakangnya rumah gua adalah belakangnya rumah yang Ya, jalan situ. jadi pas banget tuh ke jendela sama jendela gitu kan. Salah satu dulu waktu gua kecil gua seneng banget ngintipin cewek yang ada di situ. Oke. Gua ngeliatin karena ternyata Ceweknya sumur dulu? sumuran gua, Oke. tapi anak perempuan. Bule juga nggak? Enggak, orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Nah, dari dulu gue tuh sebenarnya cita-cita gue itu sebelum gue bahkan maksudnya termasuk sih udah jadi astronot, tapi salah satu keinginan gue tuh pengen jadi pacar orang dari gue SD tuh. Oh. Iya, gue tuh amelah Iya. romantis gue tuh. Yoi. Nah, gue tuh selalu ngintip ini cewek siapa ya, siapa tahu cantik, mungkin aku bisa jatuh cinta segala macam. Tiba-tiba suatu hari gue lagi nyari mana nih cewek. Tiba-tiba blek kebuka, bapaknya nongol di iya, jendela lu. bapaknya cuma lagi pengen buka, tapi nggak sengaja matanya ketemu gua di ujung sana. Maksudnya jendela sana. Di jendela sana, di jendela sana. Jadi gua lagi ngeliat ke arah jendela sana. Pintu sana kebuka, bapaknya ketika ngebuka, secara nggak sengaja matanya langsung ketemu gua. Jadi pas lihat tuh langsung panik gitu. Sejak hari itu nggak tahu kenapa. Lu gua takut sama takut jendela? sama jendela, takut diliatin orang dari luar. Sampai kapan? Sampai sekarang nggak ya? Hah? Traumanya sampai segitu? Mungkin nggak trauma sih, tapi atau mungkin trauma ya. Pokoknya gue tuh takut diliatin orang dari luar. Oh. Gimana cara menjelaskannya? Masa sampai sekarang sih? Kayaknya sih enggak ya kali ya. Tapi ya waktu Coba itu. deh kalau gitu ada jendela, saya mau lihat Panji. tapi ada sesuatu yang aneh sebenarnya sekarang. Kalau sekarang tuh gue cenderung selalu berdekatan dengan jendela. Jadi mungkin udah nggak terlalu takut. Maksudnya seperti kalau dulu di lagi. apa di Iya, kalau di gitu, restoran atau di apa tuh gue selalu senang deket jendela. Nah kalau lu bisa mengulang waktu, lu akan mengulang apa? Apakah lu akan tetap aja jadi Panji atau gua pengen jadi ini deh, gue pengen jadi Steve Jobs atau pengen apa gitu? Ya kalau lu kalau bisa mengulang waktu lu apa? Mau apa? Berandai. Menenangkan bokap gue kali. Ayo. Gue inget waktu itu bokap gue pernah manggil gue masih kecil kan, SMP kali, SMP kelas 1 kali. Dia pernah manggil gue terus dia ngasih lihat kertas. Mas Panji, ayah pengen ngasih lihat ini. Lihat ya. Dia ngasih lihat tuh surat kontrak kerjasama, tender gitu. Dia bilang, nih lihat nilainya nih. Gue lupa nilainya berapa tapi gede lah. Ya gede. Nih ya. Ayah cuma pengen bilang sama kamu, ayah tuh ada uangnya, tapi uangnya tuh belum turun. Jadi kamu tenang aja, sekolah kamu pasti aman, sekolah makan pasti aman gitu. Terus gue nggak ngerti kenapa bokap gue itu ngomong kayak gitu ke gue. Belakangan ketika gue dewasa, ketika gue udah kerja udah punya anak, gue tahu yang bokap gue berusaha untuk lakukan. Bokap gue tuh nggak tahu lagi gimana caranya mau bilang sama anak-anaknya bahwa gue ini berjuang loh gitu. Keadaan mungkin lagi buruk gitu. Kalau ada bapak-bapak umur 50 sampai harus ngerasa menerangkan itu ke anak SMP, wah keadaan pasti buruk sekali saat itu. Ya sekarang gue lihat-lihat ke belakang, bokap gue tuh selalu pikir-pikir kasihan banget sih. Orangnya tuh keras kepala, rada idealis, tidak pada tempatnya, kaku, nggak fleksibel. Sesuatu yang gue pelajari, pokoknya gue nggak bisa kayak gitulah kalau mau sukses jadi orang. Tapi harus gue akuin gue rada trauma sama bokap gue. Gue pernah bilang sama orang-orang tuh gue takut umur 40-50 tuh gue takut. Karena kehidupan gue waktu 40 mirip kayak kehidupan bokap ketika 40. Sering keluar negeri karena kerjaan, keadaan ekonomi bagus semua. Rumah di Simpruk. Bokap gue tuh ada botol alkohol berbagai macam jenis botol dari ujung ke ujung untuk menjamu teman-teman di luar negeri. Kita membership di Hilton, kita sering banget ke Hilton. Wah mewah lah kehidupan. Tiba-tiba kolaps gitu. Jadi gue tuh punya ketakutan itu juga. Makanya salah satu alasan kenapa gue pengen kurus di umur 40, karena gue pengen bilang pokoknya masuk umur 40 I have to be on my best shape gitu secara kesehatan. Gue nggak pengen tuh, bokap gue tuh penyakitnya muncul di 40. Ya mulai muncul tuh segitu, masalah rumah tangganya, masalah ekonomi semuanya itu. Tapi nengok ke belakang gue perhatiin ada hal-hal yang bokap gue lakukan yang sekarang gue baru paham, kasihan banget nih. Tapi gue takut sama bokap gue waktu itu karena dia galak. Tapi sekarang nengok ke belakang, moga-moga sih kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue pengen jadi jadi anak yang ketimbang gue pengen bisa ngomong aja,
dengan enak sama bokap gue, ya tenang aja, nggak usah gimana-gimana, everything's gonna be okay gitu. Sekarang kalau yang kau bilang tuh selalu ada indikasi-indikasi, oh pantesan dia kayak gini, oh pantesan kayak gini. Kayak waktu itu kami pernah diajak sama dia kerja keluar kota ke Semarang, gue inget, nginep di hotel. Terus dia bilang gini, ayah kalau rumahnya segede kamar ini, menurut kalian gimana? Kita pikir kan, ya nggak apa-apa lah. Yang kan rumah kita biasanya gede, sekarang kecil, ya nggak apa-apa lah. Nggak lama kemudian, ya sebenarnya agak lama sih, 1-2 tahun kemudian dia beneran tinggal di sebuah kosan. Orangnya keras kepala. Akhirnya di akhir ujung hayatnya dia baru mau gua kontrakin. Kalau enggak dia nggak mau. Dia pengen nggak mau. Bapak ayah mau ngontrak rumah uang hasil jerih payah sendiri. Dari mana? Dari nulis buku. Bukunya nggak laku. Nggak ini bahkan nggak disetujui sama penerbit untuk diterbitkan. Jadi tapi gua nggak tahu ya. Gue kadang suka ngayal soal kembali ke masa lalu, tapi nggak ada di masa lalu yang pengen gue ubah karena gue yakin apa yang gue ubah di masa lalu akan berdampak ke hari ini. Padahal gue senang banget sama diri gue hari ini. Semua baik buruknya gue suka. Cuman kalau ada satu hal yang bisa gue lakuin yang mungkin nggak akan mengubah jati diri gue hari ini sekarang adalah mencoba untuk jadi anak yang lebih dekat sama ayahnya. Oke. Dalam juga Najwa tiba-tiba gawat juga nih. Lu ada superhero waktu kecil? Spider-Man dulu favorit gue. Bambar atuh. Sebagai anak Cinderupa, Spider-Man. Benar juga, tapi gue lupa ingat. Ini pertanyaan ini sambil gambar Spider-Man. Pertanyaan ini tadi sebetulnya lu udah bahas dikit sebenarnya. Masa kecil lu bahagia nggak? Bahagia. Tadi udah dibahas soalnya. Iya. Thank you. Keren kisahnya. Terakhir aja ini mah. Perasaan tadi ketawa-tawa mulu ya. Kenapa jadi drama begini dah? Aneh anjing. Ini berapa lama sih durasinya? Udah kan mungkin aja diedit atau tidak ya. Edit aja semuanya lah. Soleh aja bisa 1 jam 2 jam ngobrol, masa gua nggak bisa? Bisa. Jadi ini terakhir salamnya aja, murang kali salamnya gampang. Gua nyebut murang kali, halus bisa. Nyebut, ya. Oke. Siap? Murang kali, halus pisan. Buka ini. Ada lagi. Gila, bermodal. Apaan sih ini? Wis. Dan merchandise ini teh. Buka atuh. Dibuka. Iya merchandise, buka. Iya benar. Nyata. Ya. Tuh. Takut rusak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan itu buat lu. Oh gitu. Iya, buka aja. Sobek dah. Ya enggak apa-apa. Namanya juga buka, ada apa? Waduh. Ya, dibuka abon. Waduh, kenapa abon? Sobek aja, pengen tahu supaya tahu kan. Ini gampang ini duitnya banyak banget di kantor, gue lihat-lihat ya. Saya pikir industri permusikan sudah rusak. Bukannya industri permusikan lagi berantakan. Kenapa duitnya banyak sekali? Jangan-jangan label ini kedok doang ya? Kalian jualan narkoba kayaknya. Tahu aja. Halus. Edan, keren gila. Belakangnya dong, liatin. Nah, Bludru men. Bludru. Edan, keren gila. Jarang-jarang ada merchandise. Tie-dye keren gila. Gue suka banget warnanya nih. Ya asik kan, jadi kepake lah. Jadi kalian ini sebenarnya clothing company. Apa sih kalian ini? Content creator, label, narkoba, clothing company. Halus. Terima kasih. Terima kasih sekali. Nuhun pisan ya. Sami. Yeah. Terima kasih semuanya. Gua sama ininya. Iya, silakan bawa. Boleh nggak? Pragi Waksono lagi Panji, thank you banget. Nuhun pisan sudah. Saya bertanya. Heula, naon atuh? Siapa informasi Anda? Buka dong. Adek gua satu, ya kan? Nyokap gua lah ya. Satu lagi nyokap gua ya. Nanti setelah dikat. Iya, soalnya Bu Rusli itu pasti dari nyokap tuh, nggak mungkin. Oke, yang lihat konten gua yang murang kali, jangan lupa like dan subscribe. Bye. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kemana kan ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpa